Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Kemarin kita semua telah melihat beberapa fakta menarik yang keluar di Boruto Chapter 6. Hal-hal yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, ternyata akhirnya terjadi, seperti halnya seorang Shikamaru yang mampu mengembalikan ingatannya setelah lama ragu akan hal itu. Apa yang mendasarinya untuk lepas dari Zeno? Jawabannya hanya satu, yaitu dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Masashi Kishimoto, sang penulis kisah Naruto dan Boruto, akhirnya memberikan buff atau mengembalikan keahlian Shikamaru lagi kepada kita. Nah, dalam gambar ini, ada percakapan antara Shikamaru dan para petinggi desa Konoha. Dari sini kita mulai mengetahui jika Shikamaru ternyata diberikan target yang harus dia selesaikan. Jika target itu dapat dia capai, maka Shikamaru pasti bisa menjadi sang Hokage ke-8 secara tetap. Lalu apa target yang diusulkan oleh petinggi desa tersebut? Yakni Shikamaru harus membunuh seorang Boruto, bahkan dengan cara apapun juga. Dengan berhasil melakukannya, Shikamaru akan dipandang sebagai Hokage, yang sangat berjasa karena telah mampu menumpas si pembunuh Hokage sebelumnya. Lalu berikutnya, kita juga diperlihatkan bahwa Boruto telah sangat mahir menggunakan Hiraishin milik kakeknya itu. Bahkan dalam keadaan terdesak seperti kemarin, Boruto mampu melepaskan diri dengan begitu sempurna. Lalu sekarang, apa nantinya yang akan terjadi ketika Mitsuki kemudian berhasil menyusul Boruto di hutan tersebut? Ada dua kemungkinan yang terjadi, dan pertama, Mitsuki tetap berniat menyerang Boruto secara brutal. Lalu yang kedua, Mitsuki mendengar ucapan Boruto serta Shikamaru melalui ularnya yang ada pada Boruto. Nah sekarang, mari kita lanjut pembahasan alurnya untuk memprediksi seperti apa jalan cerita selanjutnya. Adegan pertama dimulai dengan seorang Kawaki yang diperlihatkan tergeletak tak berdaya. Entah dengan jurus apa, Mitsuki mampu membuat Kawaki menjadi pingsan. Tapi, admin yakin bahwa pasti Kawaki tak akan mengingat kejadian yang telah menimpanya. Namun sangat disayangkan bahwa penyepong Naruto ini harus tidur di saat-saat yang penting. Sementara itu, adegan beralih kepada Mitsuki yang sedang mengejar Boruto di sebuah hutan. Boruto yang merasa sudah cukup dikejar-kejar, akhirnya berhenti sambil berdiri di sebuah pohon. Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, "Sudah cukup untuk larinya Boruto. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau tak butuh orang itu dan hadapilah kenyataan itu." Boruto menjawab ucapan Momo-chan dengan berkata, "Kau benar-benar gila, dan apakah kau tak lihat, jika Paman Shikamaru berada di pihakku sialan?" Nah, mendengar ucapan Boruto tersebut, Momo-chan sedikit terdiam olehnya, akan tetapi, Momo masih mencoba menghasut Boruto. Dan seperti yang kalian ketahui, admin sangat merindukan kemunculan dari Momoshiki Otsutsuki. Jika saja dia telah dimunculkan dan membuat kerusakan, itu merupakan momen yang paling admin tunggu. Ada semacam kebanggaan tersendiri, bahwa Boruto memiliki Momoshiki di dalam tubuhnya. Sifat toksiknya dan kata-kata mutiara yang sering dia keluarkan, merupakan hal yang keren dan berkesan selama kemunculannya. Jadi dalam video ini, admin masih menyertakan Momo-chan dalam setiap percakapan mereka. Momo-chan lalu mengusulkan Boruto untuk memberitahukan kebenaran tentang para Shinju kepada Shikamaru. Momo berkata, "Jika pada akhirnya kau mendapat dukungan dari Hokage itu, maka kau harus sampaikan kebenaran kepadanya. Ingat Boruto, Mitsuki muncul dan menganggapmu merupakan ancaman utama bagi mereka. Padahal, dia tidak mengerti sama sekali tentang 4 orang Shinju itu. Beritahu pada Hokage, agar dia menghentikan Mitsuki sekali lagi." Boruto lalu menjawab, "Paman Shikamaru telah menjelaskan jika dia tak akan bisa menghentikan perilaku Mitsuki. Bahkan aku terkejut bahwa dia muncul hanya sendiri tanpa membawa Kawaki." Kemudian, adegan memperlihatkan Mitsuki juga sampai di hadapan Boruto, dengan ekspresi yang sangat serius. Tampangnya sangat menyeramkan, dengan sage mode ular tersebut. Sementara itu, Shikamaru yang masih dalam pembicaraan dengan Boruto, bertanya ke dia mengenai apa yang sedang terjadi. Boruto lalu menjawab, "Mitsuki telah datang menyerangku lagi dan sekarang, aku berniat tak lagi dari kejarannya. Mohon untuk sampaikan kepada beberapa shinobi lainnya, untuk tidak datang menyusul Mitsuki. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada Kawaki, mengapa dia tak muncul mendatangiku lagi?" Shikamaru lalu membalas ucapan Boruto, dengan ekspresi yang sedikit kesal. Shikamaru berkata, "Aku telah memprediksi hal itu Boruto.
Dia sebelumnya berbicara denganku, dan telah mengetahui lokasimu melalui Kawaki. Aku sempat bertanya dengannya, mengenai bagaimana situasi Kawaki. Tapi, Mitsuki menjelaskan kepadaku bahwa dia ingin pergi sendiri karena kau akan kabur, ketika kau merasakan tubuh dari Kawaki. Boruto lalu menampilkan ekspresi terkejut, sambil menjawab ucapan Shikamaru. Itu berarti, Mitsuki telah melakukan sesuatu terhadap Kawaki, yang membuat anak itu tak muncul bersama Mitsuki. Nah, seperti yang kalian ketahui, percakapan ini pasti akan terjadi pada chapter 7 atau 8 ke depannya. Sementara itu, adegan berpindah kepada dua tetua desa, yang diperlihatkan sedang berbicara dengan pemimpin negara api yang disebut Daimyo. Mereka melaporkan semua informasi tentang percakapan mereka dengan seorang Shikamaru. Dengan ekspresi serius Homura kemudian berkata, kami telah memberitahukan kepadanya, tentang pentingnya memburu pengkhianat itu. Dia mengaku kepada kami, bahwa Konoha akan tetap mengincar Boruto, dan segera akan membunuhnya. Jadi, Anda tenang saja dan sampaikan kepada negara lainnya, bahwa semua masih dalam kendali desa Konoha. Daimyo lalu membalas dengan berkata, aku percaya dengan apa yang kalian katakan akan tetapi, kita tak bisa menunggu terlalu lama. Sudah 3 tahun sejak kematian Hokage ke-7, tapi pelakunya masih berkeliaran di luar sana. Ingat bahwa sebelumnya, para kriminal juga muncul di desa kita dari klan Uchiha, dan mereka kemudian membuat kerusakan ke semua desa lainnya. Inilah yang dikhawatirkan oleh negara-negara lain, karena dia adalah ancaman kita semua. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini merupakan salah satu poin penting di Boruto chapter 6 kemarin. Ternyata, dua tetua desa itu didesak oleh daimyo negara api. Desa Konoha yang berafiliasi dengan negara api, tentu tak bisa menentang keputusan dari pimpinan feodal atau daimyo tersebut. Padahal jika saja desa Konoha bersikap keras, maka tak ada apa-apanya para daimyo tersebut. Mungkin hanya dilemparkan oleh dua shuriken jadul, mereka pasti langsung ketakutan dan lari, sambil melapor kepada ibu mereka karena telah dianiaya. Namun, semua desa shinobi termasuk Konoha, sangat setia kepada para daimyo. Tapi jika melihat cara mereka memperlakukan Shikamaru, sebenarnya agak sedikit tidak menghargai. Jika berniat menjadikan Shikamaru sebagai Hokage tetap, maka tunjuklah dan lakukan seperti kepada para Hokage sebelumnya. Admin kasihan karena Shikamaru, hanya akan dianggap Hokage tetap ketika dia berhasil melenyapkan seorang Boruto. Jika dia gagal, tentu posisinya tak akan selamanya menjadi Hokage ke-8. Jadi mau tidak mau, Shikamaru harus terlihat setuju dengan semua itu meskipun pada akhirnya, pembunuhan terhadap Boruto tidak akan pernah terjadi karena Shikamaru mulai memihak kepada seorang Boruto. Lalu kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan Mitsuki serta Boruto. Mitsuki lalu berkata, kau sepertinya terburu-buru Boruto dan mengapa, kau tampak diarahkan oleh seseorang. Boruto kemudian menjawab, aku pikir jika untuk bertarung, kita tak perlu melakukannya di dalam desa Konoha. Jadi, aku memilih untuk melarikan diri dan berpindah ke sini Mitsuki. Namun, aku tak ingin melukai teman sendiri tapi jika kau memaksa, maka aku tak segan untuk menyerang balik. Mereka berdua, kemudian saling menatap dengan ekspresi yang begitu serius. Sementara Momo-chan dari dalam tubuhnya, mencoba menganalisa seorang Mitsuki. Momo lalu berkata, apa mungkin, dia bisa mendengar percakapan kalian berdua Boruto? Boruto sontak kaget, dan mulai menyadari akan hal itu. Tapi pada akhirnya, Boruto melihat jika Mitsuki masih tetap fokus hanya untuk menyerangnya. Boruto lalu berkata, aku sempat berpikir seperti itu dan oleh karenanya, gerak-geriknya perlu kita nilai. Dan setelah kuperhatikan dengan seksama, dia tidak mengetahui bahwa Paman Shikamaru sedang berbicara denganku. Lalu ketika Boruto sedang berbicara dengan Momo-chan, tiba-tiba saja Mitsuki kembali menyerangnya. Dengan kekuatan Senin mode, serta dikombinasikan menggunakan gaya bertarung cepat, mereka terlihat adu taijutsu di udara. Sambil melakukan itu Boruto kemudian berkata, mari kita lihat sejauh mana kekuatanmu Mitsuki. Jika aku berhasil menang, kau harus berhenti mengejarku. Mitsuki emosi sambil berkata, kau bukan siapa-siapa, melainkan seorang kriminal dan musuh bagi semua orang. Aku tidak tahu apa yang kau katakan kepada Sarada dan Sumire namun, aku tidak membiarkanmu mendekati orang-orang lagi. Mitsuki langsung membuat Boruto terkejut melihat serangan tiba-tiba miliknya. Boruto kemudian menghindar lagi, sambil berhenti di batang pohon. Nah Boruto kemarin berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu yang sedikit kasar kepada Mitsuki. Kira-kira apa yang akan Boruto lakukan ke Mitsuki? Maka admin berpendapat bahwa dia akan mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, lalu mencoba untuk menghentikan Mitsuki menggunakan itu.
Efeknya hanya pusing atau vertigo sebentar saja, jika Boruto berniat hanya untuk membuat Mitsuki jera. Tapi itu akan kita jelaskan pada video berikutnya karena setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Soal durasi, admin pikir lebih baik upload video 10-12 menit setiap hari, daripada video durasi 20 menitan, tapi diupload tiap 3 hari sekali. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.